Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia jualah alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Perintah puasa itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kita lihat ujung ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tattaqun itu berasal dari kata takwa. Takwa itu berasal dari kata wiqayah yang artinya adalah perisai. Ingat, di dalam Al-Quran ada dua kata yang menunjukkan makna puasa. Yang pertama kata asyam dan yang kedua adalah kata saum. Ada perbedaan antara siam dan saum. Kalau saum itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Kalau saum itu hanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Tepatnya di Quran surah Maryam ayat 26. Di sana dijelaskan bahwasanya Maryam itu disuruh berpuasa, saum, berpuasa. Apa puasanya? Puasa daripada berbicara kepada manusia. Kan dulu Maryam itu dituduh hamil tanpa suami. Maka Maryam di situ diperintahkan untuk saum, untuk diam, untuk menahan diri dari berpuasa, dari berbicara kepada manusia. Artinya makna saum dan siam itu berbeda. Kalau saum itu maknanya menahan diri secara umum, tidak ada ketentuannya, tidak ada syarat-syaratnya. Kalau siam itu menahan diri, ada ketentuan, ada syarat-syaratnya. Karena ibadah puasa yang kita lakukan ada syarat sahnya, ada hal yang membatalkannya, dan ada tuntunan-tuntunannya. Nah, ibadah puasa kalau dilaksanakan secara ikhlas, diikuti dengan qiyamul lail dan memperbanyak amal-amal ibadah lainnya seperti sholat, kemudian membaca Al-Quran, bersedekah, maka itu akan melahirkan yang namanya perisai dalam diri manusia. Ketika keluar dari bulan Ramadan, maka akan terjaga manusia itu dari sifat-sifat buruk, dari aktivitas-aktivitas buruk, karena kolbunya yang berbicara, kolbunya melahirkan cahaya yang mampu membentengi manusia. Oh, ini perbuatan yang jahat, jangan dilakukan. Nah, makanya kerjakanlah ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, qiyamul lail. Dan lagi, terapkan prinsip-prinsip syariah. Ketika kita berpuasa, melakukan ibadah puasa secara ikhlas, diikuti dengan qiyamul lail, diikuti dengan ibadah-ibadah yang lain, akan melahirkan perisai. Kita akan terhindar dari sifat boros. Ini yang penting digembleng dari kehidupan kita, yang penting digembleng dari manusia. Laksanakan ibadah puasa secara ikhlas, secara totalitas, maka yang akan keluar adalah sifat-sifat yang baik. Kita akan terperisai, kita akan terbentengi dari sifat-sifat boros. Dimana kalau selama ini kita membeli sesuatu itu karena keinginan kita, nah setelah kita memiliki perisai, setelah kita terbentengi, maka kita akan membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan kita. Ingat, utamakan kebutuhan daripada keinginan, karena sifat boros itu berasal daripada setan. Contoh, kalau misalnya kita dapat THR di bulan Ramadan ini, kita yang mungkin belum terbentengi dari sifat boros tadi, maka akan mengalihkan THR itu ke membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, misalnya berhura-hura membeli pakaian yang banyak untuk lebaran, atau membeli gadget yang paling mahal, padahal gadget kita sudah ada yang kualitasnya masih bagus. Nah, kalau seandainya kita laksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah setelah keluar daripada Ramadan, diri kita akan terbentengi dari yang namanya sifat boros. Karena ingat ujung ayat tadi, la'allakum tattaqun, melahirkan perisai agar kamu bertakwa. Dan salah satu manfaat dari ibadah puasa yang merupakan merangkul ibadah-ibadah yang lainnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan perisai kepada orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Bukan hanya puasa saja,
puasa secara keseluruhan, yakni dikerjakan juga qiyamul lailnya, sholatnya ditingkatkan, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, ibadah baca Al-Qur'annya juga ditingkatkan. Insya Allah kita akan mendapatkan perisai la'allakum tattaqun. Sekian, semoga bermanfaat. Ayo semangat, gerak syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.